Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Heratingsi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Yoga, pengajar PAI di SMK Mabdul Falah. Saya akan mewawancarai mengenai pentingnya pendidikan Islam serta peran orang tua, masyarakat, dan guru. Pertanyaan pertama saya, bagaimana Anda melihat peran lingkungan sekolah dalam mendukung pendidikan Islam di tempat Anda mengajar? Jadi peran di lembaga tempat saya mengajar di sini, pendidikan Islam sangat kompeten untuk mencetak karakter-karakter siswa untuk menjadi siswa yang religius, seperti itu. Lalu apakah ada program khusus atau kegiatan di sekolah yang mendukung pengajaran pendidikan Islam? Untuk program khusus, selain dari mapel pendidikan Islam tersendiri, yaitu ada program setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Di sini ada program disebut dengan istilah pelajaran khusus, yaitu yang isinya ngaji munjiat dan diakhiri dengan tausiah-tausiah dengan ngaji kitab dan lain-lain. Di situ diajarkan tentang bagaimana pendidikan Islam, bagaimana membentuk karakter, bagaimana membentuk kedisiplinan siswa dan sebagainya, seperti itu. Lalu seberapa besar peran orang tua dalam mendukung pendidikan Islam yang Anda berikan di sekolah? Setahu saya untuk dukungan orang tua terhadap siswa dalam konteks pendidikan Islam di sekolah, tentu orang tua mendukung 100% lah. Itu setahu saya. Nggak ada lah orang tua yang tidak mendukung pendidikan Islam di sekolah. Lalu apakah ada perubahan signifikan dalam perilaku atau prestasi siswa setelah mereka menerima pendidikan Islam? Oh iya. Parameternya begini, ketika kita sudah mengadakan kegiatan khusus seperti itu, timbullah tingkat kebaikan siswa, pembentukan karakternya yang baik, akhlaknya yang bagus. Di situ sudah mulai timbul. Mungkin seperti itu. Bisakah Anda memberikan contoh konkret mengenai efek positif dari pendidikan Islam terhadap seorang siswa atau kelompok siswa tertentu? Contohnya untuk siswa yang awalnya karakternya kurang baik, siswa yang baru masuk ke sini yang datangnya agak-agak telat misalnya, lama-kelamaan akhirnya membaik juga dari segi terlambat. Juga dari segi karakter siswanya, dari akhlaknya pasti ada peningkatan lah. Mulai nampak hasilnya dari pendidikan Islam yang kami tanamkan di lembaga ini. Seperti itu. Lalu apakah ada komunikasi atau kerjasama khusus antara guru dan orang tua dalam hal pendidikan agama Islam? Untuk komunikasi guru dan orang tua di sini cuma pada waktu 1 kali setiap semester, kecuali ada hal-hal penting yang perlu dibahas atau dimusyawarahkan, tentu bisa mengundang orang tua untuk berdiskusi di sekolah. Kalau untuk jadwal yang sudah signifikan teratur, yaitu 1 semester pasti ada pertemuan dengan wali siswa di sini. Lalu bagaimana Anda mengatasi tantangan yang mungkin muncul dari kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan Islam? Nah, semisal ada tantangan seperti itu, menurut saya tidak mungkin sih kalau orang tua tidak mendukung anaknya dalam tentang pendidikan Islam. Kalaupun ada, tentu pihak sekolah akan mengadakan pendekatan-pendekatan khusus dengan para wali siswa. Seperti itu. Bagaimana Anda melihat perkembangan karakter siswa sejak mereka menerima pendidikan Islam? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa siswa mulai
membaik, efeknya sudah mulai timbul bahwa siswa itu mulai membaik, karakternya mulai bagus, akhlaknya mulai membaik, kedisiplinannya mulai bagus, seperti itu. Apakah ada tantangan dalam Anda mengajar pendidikan Islam? Lalu berikan contohnya. Sejauh ini kalau dalam mapel agama Islam tersendiri sepertinya tidak ada tantangan. Mungkin kalau yang ada tantangan itu yang di program khusus tersebut, karena itu dilaksanakan pagi sebelum acara. Tantangannya siswa itu seringkali ada yang datang terlambat. Mungkin cuma itu tantangannya. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Kalau pihak sekolah sendiri untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan komunikasi langsung dengan pihak orang tua, dengan menanyakan bagaimana kok siswa bisa datang terlambat seperti itu, yaitu komunikasi langsung dengan orang tua langsung. Apakah ada strategi khusus yang Anda gunakan untuk meningkatkan minat siswa terhadap pendidikan? Untuk strategi sendiri tidak usah strategi sebenarnya. Siswa untuk mapel, terutama untuk mapel pendidikan agama Islam, memang sangat antusias, tidak seperti dengan mapel-mapel yang lain. Menurut Anda, lebih penting mana peran orang tua atau peran guru dalam pendidikan Islam? Seperti yang sudah kita ketahui, yaitu pendidik yang pertama dan utama itu kan adalah keluarga itu sendiri, orang tuanya sendiri. Jadi yang paling bisa mempengaruhi kualitas atau karakter siswa itu sendiri yaitu keluarganya sendiri, orang tuanya. Karena guru yang pertama atau pengajar yang utama itu adalah orang tuanya sendiri. Jadi orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anaknya, seperti itu. Lalu seberapa besar pengaruh masyarakat menunjang pendidikan Islam? Kalau saya ukur parameternya, mungkin saya sebut lingkungan itu nomor 3. Yang pertama itu kan orang tua, yang kedua baru sekolah, lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Itu sangat berpengaruh juga dalam mencetak, membentuk karakter-karakter siswa yang seperti apa, membentuk karakter anak yang seperti apa. Jadi itu sangat penting. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua guru, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter-karakter yang baik bagi seorang anak, seperti itu. Mengenai hal yang tadi Anda sebutkan tentang anak yang datang terlambat, lalu bagaimana cara Anda mengatasinya agar tidak terulang kembali? Baik, dari pihak sekolah di sini ada tahapan-tahapan tertentu untuk merespon tingkah siswa yang seperti itu yang datangnya terlambat. Tahapan yang pertama yaitu tahapan yang sangat rendah atau bisa disebut dengan hukuman yang minim saja. Di sini hukumannya yaitu dijemur dengan sambil membaca surat munjiat. Itu tahapan yang pertama. Kalau sudah tahapan pertama itu tidak memungkinkan atau tidak menimbulkan efek jera bagi peserta didik itu tersendiri, maka pihak sekolah langsung berkomunikasi dengan orang tua siswa itu sendiri dengan cara mengirim undangan atau memanggil orang tua siswa ke sekolah untuk membahas bahwa peserta didik tersebut sering datang terlambat, seperti itu. Jadi kami menggunakan tahapan-tahapan, jadi tidak langsung memanggil orang tua. Kalau tahapan pertama sudah berhasil, jika anak sudah dihukum dengan berjemur di bawah terik panas matahari sambil baca misalkan Yasin dan surat munjiat yang lain, kalau itu sudah menimbulkan efek jera, mungkin sudah selesai di situ. Kalau hukuman seperti itu belum berhasil juga, maka beralih ke tahapan yang seperti tadi dengan memanggil
orang tua itu sendiri untuk membahas bagaimana anak ini itu menjadi lebih baik, untuk tidak terlambat lagi seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi seperti yang disebutkan oleh narasumber tadi, sudah jelas tentang bagaimana pentingnya pendidikan Islam dan bagaimana peran guru, orang tua, serta masyarakat dalam menunjang pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.